Ya, pada video yang sebelumnya ya menjelaskan bahwa penyertaan Tuhan ketika Yakub ada di rumah Laban dan Laban diberkati Tuhan. Nah, ini sekarang kita lihat satu lagi, harus Yakub sampai ke rumah ayahnya. Benar tidak Yakub akan kembali ke rumah ayahnya dengan selamat? Nah, di Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, di situ bagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada Yakub. Firman Tuhan bilang begini, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Janji Tuhan kembali ada, dan ayat yang ke-13 di situ katakan, "Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Nah, ini baru Tuhan perintahkan. Di mana Tuhan menggenapinya, kita melihat pada Kejadian 33 ayatnya yang ke-18. Di situ firman Tuhan katakan, dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, Sikem adalah tempat di mana mula-mula Abraham pertama kali ia singgah di situ, dan dia dikasih tahu Tuhan bahwa Tuhan akan kasihkan daerah itu kepada dia. Pada Kejadian 12 ayatnya yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ini jelas bahwa penyertaan Tuhan ada dalam perjalanannya Yakub. Bahkan ia kembali sampai ke rumah ayahnya, yakni di tempat di mana Tuhan berjanji untuk kasih kepada Abraham dan keturunannya. Nah, dengan demikian satu keyakinan bahwa Yakub pasti akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Allah sesuai dengan nasarnya. Kalau Tuhan menyertai dia, kalau Tuhan kasih dia roti untuk dimakan, pakaian, bahkan sehingga ia dapat kembali ke rumah ayah dengan keadaan selamat, maka segala sesuatu yang diberikan Allah kepada dia akan selalu ia persembahkan. Nasar harus ditepati, dan itu bisa berkelanjutan sampai turun-temurun. Yakub lakukan karena nasarnya, dan ia telah berhasil dalam perjalanannya, sehingga ia harus melakukan bagiannya.